Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umratul Gholiyah, NIM 18 12 10 201, kelas E, semester 6 pada jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemetaan kompetensi atau mapping kompetensi pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah. Poin yang akan saya bahas yang pertama yaitu tentang mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester. Di sini saya mengambil dari kelas 11 semester 1. Nah, 4 kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya. Kompetensi inti kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif. Kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual berdasarkan rasa keingintahuan tentang ilmu pengetahuan. Kompetensi inti yang keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Baiklah, kita lanjut pada poin kedua, yaitu menghasilkan konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan. Nah, di sini ada 4 tema, yaitu tentang proses lahirnya Bani Umayyah di Damaskus, yang kedua fase pemerintahan dinasti Bani Umayyah di Damaskus, yang keempat keberhasilan-keberhasilan yang dicapai pada masa dinasti Umayyah di Damaskus, dan yang keempat perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban pada masa dinasti Umayyah di Damaskus. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu tentang mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks atau tema yang relevan. Nah, dalam pengembangan perencanaan ini, saya mengambil tema tentang proses lahirnya Bani Umayyah di Damaskus. Untuk pendekatan pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik, dan untuk modelnya discovery learning, dan untuk metodenya yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi. Untuk kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama ada pendahuluan, yaitu yang pertama guru menyampaikan salam dan membiasakan siswa berdoa terlebih dahulu sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, guru mengkondisikan siswa untuk kesiapan menjalankan proses pembelajaran. Dan yang ketiga, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan memberikan penjelasan agar memotivasi dan menarik minat siswa untuk belajar. Nah, selanjutnya setelah tadi kegiatan pendahuluan, di sini ada kegiatan inti, di mana kegiatan inti ini adalah menggunakan pendekatan saintifik. Ini kegiatan pendahuluan yang sudah dilakukan oleh guru, maka kegiatan selanjutnya adalah kegiatan inti, di mana di sini terdapat proses pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu mengamati. Jadi di sini siswa mengamati gambar orang tentang proses lahirnya Bani Umayyah di Damaskus, dan juga siswa menyimak penjelasan guru tentang proses lahirnya Bani Umayyah di Damaskus. Nah, setelah mengamati, selanjutnya adalah menanya. Jadi siswa memberi komentar atau menanya atas gambar yang telah diamati oleh siswa tersebut. Setelah diamati, ada tahap mengeksplorasi, di mana tahap mengeksplorasi ini adalah siswa mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk media cetak atau elektronik, tentang proses lahirnya Bani Umayyah di Damaskus. Nah, setelah mengeksplorasi, langkah selanjutnya adalah mengkomunikasikan. Artinya, siswa mempresentasikan hasil temuannya tentang proses lahirnya Bani Umayyah di Damaskus.
Nah, setelah kegiatan inti selesai, dan kegiatan inti ini berlangsung selama 70 menit. Setelah kegiatan inti selesai, yaitu kegiatan penutup, dilangsungkan dalam waktu 10 menit. Jadi dalam penutupan ini, guru mengadakan refleksi proses hasil belajar yang sudah dilakukan tadi. Dan selanjutnya guru memberikan pesan-pesan moral terkait penanaman sikap kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2. Nah, dalam pembelajaran yang tadi itu menggunakan media laptop LCD dan alatnya adalah papan tulis jaringan internet. Untuk bahannya kita bisa menggunakan spidol untuk menjelaskan tentang proses lahirnya Bani Umayyah di Damaskus. Dan sumber belajarnya dari buku siswa SKI kelas 11, buku guru kelas 11, dan internet. Selanjutnya poin yang keempat, poin yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah mengembangkan ide-ide pembelajaran. Nah, dalam mengembangkan ide-ide pembelajaran ini, yaitu yang pertama membuat mind mapping tentang proses lahirnya Bani Umayyah di Damaskus. Dan yang kedua, menceritakan proses runtuhnya Bani Umayyah melalui video animasi. Dan yang ketiga, membuat peta konsep tentang faktor penyebab runtuhnya Bani Umayyah di Damaskus. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.